Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Siti Latifah, salah satu mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 2130205100. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas yang telah saya buat dari salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan, yang mana tugasnya adalah membuat business plan. Business plan yang saya buat adalah mengenai perencanaan membuat perusahaan startup, yang mana perusahaan startup saya ini bergerak di bidang marketplace. Pada tugas ini, saya tidak hanya sekedar untuk melengkapi tugas saya saja, tetapi saya juga menggunakan kesempatan ini untuk menuangkan impian saya menjadi sebuah ide dalam bentuk business plan, yang mungkin ide ini dapat saya realisasikan ketika mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, yang mana mungkin pada saat itu saya telah memiliki cukup modal untuk merealisasikan perusahaan startup ini. Tetapi sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk kreatif untuk bisa menuangkan ide kita dalam sebuah bentuk business plan. Maka dari itu, bagaimana penjelasannya? Selamat menyaksikan. Oke, jadi ini adalah PowerPoint dari business plan yang telah saya buat. Business plan yang saya buat ini adalah tentang membangun sebuah perusahaan startup, yang mana saya memberi namanya dengan Jukoju Mart. Jadi apa sih Jukoju Mart itu? What is Jukoju Mart? Jukoju Mart is a marketplace that accommodates traditional traders who still sell their wares offline. So, with Jukoju Mart, it will be able to sell online by us. Jukoju Mart adalah sebuah pasar yang menampung para pedagang tradisional yang masih menjual dagangannya secara offline. Jadi, dengan adanya Jukoju Mart, mereka akan bisa menjualnya secara online melalui kami. Jadi, salah satu faktor yang menginspirasi saya untuk membangun Jukoju Mart ini adalah ketika saya datang ke Pasar Pelaju, saya melihat banyak pedagang yang dagangannya itu tidak habis terjual, dan akhirnya seperti sayur mayur dan buah-buahan itu banyak yang membusuk sehingga dibuang begitu saja, dan akibatnya mereka mengalami kerugian. Apalagi di masa pandemi ini, tingkat pembelian masyarakat untuk datang langsung ke pasar itu menurun, sedangkan banyak dari mereka jika harus menjual dagangannya secara online, banyak dari mereka yang tidak mengetahui bagaimana teknologinya. Maka dari itu, dengan adanya Jukoju Mart, mereka bisa langsung bergabung dengan perjanjian yang kami tawarkan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Jadi cukup menjadi partner kerja kami, mitra kerja kami, dengan menyediakan dagangan mereka dengan kualitas yang baik, sehingga bisa kami jualkan kepada para konsumen kami, dan kami yang mengatur mekanisme penjualan secara online-nya. Jadi para pedagang tradisional ini hanya seperti berjualan biasa saja di pasar, dan kami yang akan mendatangi mereka untuk mengambil dagangannya, dan kami pula yang akan memasarkannya kepada konsumen, dan juga kami yang akan mengantarkannya ke konsumen. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang fitur-fitur yang kami tawarkan dalam aplikasi pelayanan kami. Jadi Jukoju Mart ini kami mengaplikasikannya dalam sebuah aplikasi yang bernama JKM. Di JKM ini ada 3 fitur yang kami tawarkan, yaitu Juju Style, Makjusar, dan Kojudings. Selanjutnya adalah penjelasan dari tiap-tiap fitur yang kami tawarkan, yaitu ada Juju Style, yang mana di Juju Style ini berisikan aneka macam baju, celana, hijab, perhiasan, sepatu dan sendal, dan juga macam-macam tas. Jadi banyak juga kan pedagang tradisional yang
menjajakan dagangan semacam ini. Selanjutnya adalah di Markjuser ini menawarkan berbagai macam sembako, macam-macam daging dan seafood, macam-macam sayur mayur, buah-buahan, dan macam-macam bumbu masakan. Serta untuk di Kojudings ini berisikan berbagai macam perabot rumah tangga, seperti alat-alat dapur dan alat-alat kebersihan rumah seperti sapu, pel, lalu ember, dan juga tudung saji, atau kotak makan, atau botol, dan lain sebagainya. Selanjutnya penjelasan mengenai target pasar. Jadi untuk target pasar yang pertama ini ada tentang target wilayah, yang mana target wilayahnya ada beberapa daerah yang kami targetkan, yaitu Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Ilir Timur 3, Sako, Sukarami, Pelaju, Jakabaring, Kartapati, Seberang Ulu 1, dan Seberang Ulu 2. Jadi sebenarnya untuk mengakses aplikasi JKM atau Joko Jumart ini, semua daerah yang ada di sekota Palembang itu bisa, tapi ini adalah target-target utama yang kami targetkan karena pencakupan wilayahnya itu lebih mudah dicakup untuk pengantaran dari Pasar Pelaju ke daerah-daerah ini. Sedangkan ke daerah-daerah lainnya itu cukup susah yang di bagian kota Palembang. Selanjutnya yaitu ada partner. Jadi dalam sebuah perusahaan kita membutuhkan partner, dan di Joko Jumart ini partnernya ada pedagang-pedagang pasar tradisional, karyawannya, investor, dan kurir. Nah, untuk kurir sendiri ini sebenarnya bukan dari perusahaan Joko Jumartnya, tetapi bekerja sama dengan kurir-kurir yang sudah terkenal untuk pengantaran sekota Palembang. Lalu lanjut untuk penyebutan karyawan Joko Jumart, kami memiliki sebutan yaitu Juber. Next, target pasar selanjutnya adalah tentang konsumen. Jadi untuk konsumen ini kami memiliki 4 jenis target utama konsumen. Sebenarnya semua orang bisa mengakses aplikasi JKM dari Joko Jumart ini, tetapi kami memiliki 4 jenis target utama yang kami targetkan untuk menjadi pelanggan tetap di Joko Jumart. Yang pertama yaitu ada wanita karir yang tidak memiliki waktu untuk mencari kebutuhan pokok keluarga dengan harga yang ramah di kantong. Lalu yang kedua adalah anak-anak muda yang kuliah atau merantau di Palembang dan sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan harian mereka dengan padatnya jadwal dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu para ibu sosialita yang gaya hidupnya cukup tinggi tapi pendanaan hidup yang minim, dapat menggunakan Joko Jumart untuk mengatasi masalah gengsi mereka jika harus turun ke pasar tradisional untuk barang pokok dengan harga yang murah dan ramah. Lalu yang terakhir yaitu para ibu rumah tangga yang tidak bisa meninggalkan anak balita mereka jika harus berbelanja kebutuhan pokok. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya yaitu tentang SOP atau Standard Operational Procedure. Jadi di setiap perusahaan itu wajib memiliki yang namanya SOP. Dan di sini SOP yang saya buat juga saya barengi dengan sebuah moto dalam perusahaan yaitu 4B. Bismillah, berusaha, bangkit, dan berhasil. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu adalah SOP keseluruhan untuk Joko Jumartnya. Jadi yang pertama yaitu Joko Jumart merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan yang sifatnya mempermudah masyarakat dalam kebutuhan harian mereka. Layanan tersebut berupa penjualan barang-barang pasar yang berfokus di pasar Pelaju, serta diantarkan pada pelanggan sesuai lokasi yang mereka isi. Layanan ini disajikan melalui aplikasi bernama JKM. Yang kedua, meskipun Joko Jumart masih merupakan perusahaan startup dan masih amat minim, tapi kami akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan maksimal hingga mencapai kepuasan maksimum pelanggan. Yang ketiga, pelayanan.
kami sertai dengan respon yang ramah tamah dari para Juber serta admin sosmed kami. Maka dari itu, Juko Jumart terbuka terhadap pelanggan untuk menyampaikan saran yang membangun dan kritik yang mengevaluasi. Lalu yang keempat, yaitu mendapatkan keuntungan merupakan hal yang pasti ditargetkan oleh setiap perusahaan. Tetapi, Juko Jumart juga menargetkan kesejahteraan para mitra pedagang tradisional kami, para investor, serta kepuasan para pelanggan terhadap pelayanan yang ramah tamah dan responsif, juga kepuasan terhadap produk yang kami tawarkan, seperti keutuhan, kesegaran, ketepatan, dan kehalalan produk. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang SOP untuk Juber atau karyawan Juko Jumart. Yang pertama yaitu semua karyawan Juko Jumart telah melakukan vaksinasi minimal 1 kali. Kedua, semua karyawan Juko Jumart wajib mematuhi protokol kesehatan selama jam kerja dan saat bertemu pelanggan. Yang ketiga, semua karyawan Juko Jumart telah mengisi data pribadi dengan benar di akun khusus aplikasi JKM. Apabila suatu hari nanti didapati pemalsuan dokumen, maka pihak Juko Jumart akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku. Yang keempat, karyawan Juko Jumart tidak diwajibkan memiliki gelar pendidikan atau latar belakang yang ternama, tetapi diwajibkan untuk menyertakan latar belakang atau riwayat hidup yang lengkap, minimal tamatan SMA sederajat. Lalu yang kelima, karyawan Juko Jumart diwajibkan untuk memberikan layanan yang responsif, cekatan, tepat, santun, jujur, dan ramah kepada perusahaan, mitra pedagang, investor, dan sesama Juber, dan juga kepada pelanggan selama jam kerja berlangsung, baik secara tatap muka di lapangan ataupun secara online melalui aplikasi. Dan yang terakhir yaitu berkomitmen untuk bekerja dengan giat, jujur, dan tepat, demi keberlangsungan hidup perusahaan serta kesejahteraan seluruh komponen pekerja Juko Jumart. Di halaman berikutnya yaitu tentang perjanjian kerjasama dengan investor. Jadi dalam perusahaan yang saya rancang ini, meskipun saya sebagai ownernya memiliki modal usaha sendiri, tetapi saya juga menggunakan atau membuka peluang untuk berinvestasi dengan para investor, yang mana dana investasi ini adalah sebagai dana cadangan. Jadi perjanjian kerjasama dengan investornya yaitu dengan cara pihak Juko Jumart akan melakukan akad dengan pihak investor dengan cara memberikan dokumen yang berisikan tujuan dari kerjasama, nominal uang yang diinvestasikan, estimasi waktu pembagian hasil keuntungan, dan keberlanjutan kerjasama, serta tanda tangan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut juga berisikan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh pihak investor apabila melanggar perjanjian kerjasama ini. Dan dengan catatan juga, dokumen asli akan disimpan oleh pihak perusahaan dan pihak investor dapat menyimpan salinan dokumennya. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit gambaran kasar dari contoh perhitungan investasi. Di sini ada total keuntungan per 3 bulan dan setelah 3 bulannya. Jadi perjanjian yang dibuat itu saya rancang dengan pengambilan waktu dari hasil keuntungannya itu adalah selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan dari perinvestasian di awal itu baru bisa diambil hasil keuntungannya setelah 3 bulan. Nah, untuk nominal investasi awalnya itu adalah 1 juta per bulan. Jadi setiap bulannya selama 3 bulan itu pihak investor menyerahkan 1 juta per bulan kepada kami. Dan itu akan dikembalikan lagi setelah akhir 3 bulan itu dengan jumlah yang sama, yaitu 3 juta rupiah ditambah dengan keuntungan dari investasi ini. Nah, kalau untuk target kami di awal itu keuntungannya adalah sebesar 45.000, yang mana 45.000 ini didapat dari jatah keuntungan tiap perpesanan yang kami jatahkan untuk investor itu sebesar Rp50, dan target penjualan kami di awal itu adalah 10 pesanan per hari. Jadi untuk keuntungannya sendiri itu akan semakin lebih besar ketika nilai P atau nilai pesanan
atau jumlah pesanan per harinya itu meningkat. Seandainya dalam satu hari itu meningkat menjadi 20 atau 30 pesanan, maka nilai keuntungannya pun juga akan meningkat, yaitu melebihi dari 45.000. Tinggal dikalikan saja 50 ini kita kalikan dengan rumus yang di sini, tinggal mengganti angka 10 dari nilai P ini. Jika nilai P-nya itu adalah 100, maka tinggal kalikan saja dengan 100. Dan juga di investasi ini, untuk di investasi awal itu investor akan selalu diuntungkan dengan penambahan nilai dari investasi mereka. Dan kalaupun seandainya nilai P itu menurun, mereka akan tetap mendapatkan 3 juta awal mereka. Selanjutnya yaitu tentang member of Joko Jumart, yaitu ada saya sendiri, Nita Siti Latifa, yang saya tempatkan sebagai CEO and founder of Joko Jumart. Lalu ada juga karyawan Joko Jumart, yaitu Juber, lalu pelanggan, pedagang tradisional, investor, dan kurir. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang daftar karyawan. Jadi saya merencanakannya dengan ada 7 macam karyawan, dan salah satunya adalah bukan karyawan tetap atau mitra kerjasama, yaitu kurir. Jadi untuk ke-6 daftar karyawan tetapnya itu adalah admin sosial media 1 orang, admin get order 1 orang, staff buyer 3 orang, staff packing 2 orang, administrator internal 1 orang, administrator eksternal 1 orang. Untuk jam kerjanya yaitu adalah setiap hari mulai dari pukul 6.30 WIB sampai 17 WIB. Dan lokasi tempat kerjanya yaitu di salah satu ruko sewaan yang ada di lingkup Pasar Pelaju. Untuk proses interview para calon karyawan telah diberitahu oleh pihak Joko Jumart tentang nominal gaji mereka selama 1 bulan. Karena agar tidak ada kesalahpahaman akibat nominal gaji yang kami tawarkan mungkin di bawah UMR. Karena Joko Jumart sendiri ini kan masih sebagai perusahaan startup yang pastinya belum dapat memberikan nominal gaji yang tinggi untuk karyawannya. Jadi perkiraan nominal gaji per bulannya yaitu untuk admin sosial media sekitar 320.000, admin get order juga 320.000 rupiah, staff buyer 400.000 rupiah, staff packing 250.000 rupiah, administrator internal 1 juta rupiah, dan administrator eksternal yaitu 600.000 rupiah. Untuk syarat menjadi karyawannya sendiri yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, minimal tamatan SMA atau SMK. Kedua, bersikap ramah, rajin, jujur, dan giat. Ketiga, khusus administrator itu harus minimal D3 jurusan administrasi. Yang keempat, mereka yang tidak tamat sekolah dapat melamar di bagian staff packing. Maksudnya di sini adalah misalnya ada teman-teman yang mereka sudah menjalani masa SMA atau SMK, tetapi di tengah jalan karena misalnya himpitan ekonomi mereka harus berhenti. Di situ mereka juga masih bisa mendaftar untuk menjadi karyawan Joko Jumart, tetapi hanya di bagian staff packing. Yang kelima, yaitu telah mendapatkan vaksinasi minimal 1 kali. Dan yang keenam, untuk teman-teman penyandang disabilitas fisik, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara dapat melamar di bagian admin get order atau staff packing. Jadi Joko Jumart ini juga membuka peluang yang sama untuk setiap teman-teman yang ingin memiliki pengalaman bekerja. Jadi tidak ada batasan untuk mereka yang hanya memiliki fisik yang lengkap, tetapi juga untuk penyandang disabilitas seperti yang telah disebutkan tadi, mereka juga memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di Joko Jumart, tetapi dengan kami batasi hanya di bagian admin get order atau staff packing. Lanjut ke halaman berikutnya yaitu tentang cara kerja.
Jadi yang pertama ada dari admin sosial media, yang mana tugasnya adalah mengupdate foto-foto dari sampel kondisi barang dari para pedagang dan mengupdate informasi mengenai Jukoju Mart di Instagram perusahaan, yaitu @jukoju_mart.idn, serta merespon saran dan kritik dari pelanggan di aplikasi JKM. Dan selanjutnya yaitu tentang admin get order, yang mana tugasnya adalah menerima semua pesanan yang masuk ke aplikasi JKM, mengecek pembayaran pelanggan, dan mencetak pesanan untuk staf buyer dan staf packing menjalankan tugas mereka. Selanjutnya yaitu untuk staf buyer, tugas mereka adalah mencari dan membeli pesanan pelanggan di pedagang-pedagang mitra Jukoju Mart. Lalu untuk staf packing, tugasnya adalah mengemas seluruh pesanan pelanggan agar dapat dibawa dengan mudah dan aman oleh kurir, dan agar dapat menjaga kebersihan, keutuhan, dan keamanan produk yang dipesan. Untuk kurir sendiri, mereka bukan karyawan tetap di Jukoju Mart, tapi merupakan mitra kerjasama. Jadi pesanan yang telah di-packing diberikan ke kurir sekota Palembang, baik jauh dekat dengan estimasi pembayaran 10-15 ribu untuk diantarkan ke tempat pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah administrator internal, yang mana tugasnya mencatat segala aktivitas administrasi perusahaan, baik dari catatan administrator eksternal, lalu dana investor, sewa toko, tagihan air dan listrik, catatan jatah dana untuk gaji karyawan, pencairan dana belanja, catatan kerugian atau keuntungan perusahaan, dan juga menyerahkan hasil laporan keuangan perusahaan kepada CEO perusahaan. Selanjutnya yaitu ada administrator eksternal. Tugasnya menarik pencairan dana belanja dari administrator internal, lalu membuat total jumlahnya dan menyerahkannya ke administrator internal kembali, dan menyerahkan dana belanja kepada staf buyer dan kurir, serta pencatatan jumlah pembayaran transfer pelanggan di aplikasi JKM dan menyerahkan kepada administrator internal. Yang terakhir yaitu tugas dari CEO and founder, yang mana tugasnya memberikan penyerahan gaji karyawan, melakukan pengawasan kinerja perusahaan, dan memberikan inovasi-inovasi ide terbaru. Lanjut ke halaman berikutnya yaitu tentang estimasi modal awal. Jadi ini adalah gambaran sekilas atau gambaran kasar dari estimasi modal awal yang dibutuhkan, seperti sewa kios kecil di Pasar Pelaju untuk waktu 1 tahun atau 12 bulan sekitar 8 juta, alat tulis kantor 235.000, tagihan air dan listrik yang diperkirakan dalam 1 bulan itu sekitar 100.000, lalu akses internet juga diperkirakan untuk 1 bulan itu sebesar 65.000, bahan pengemasan atau untuk packing barang seperti kardus atau plastik semacam itu sekitar 80.000, lalu gaji karyawan yang tadi telah disebutkan ditotalkan itu sebesar Rp3.940.000 untuk 1 bulan untuk seluruh karyawan. Lalu dana belanja pesanan yaitu kami patokkan sekitar 2 juta untuk 1 bulan pembelanjaan, atau mungkin dalam 1 hari, atau mungkin tidak sampai dalam 1 bulan. Dana 2 juta itu bisa kurang, lalu harus kami cairkan lagi dana untuk kami membeli dagangan yang dipesan pelanggan kepada para pedagang tradisionalnya. Jadi dana dari investor juga digunakan sebagai dana cadangan untuk perusahaan memenuhi kebutuhan. Dan saya sebagai pendiri perusahaan ini juga selaku owner membangun usaha ini dengan dana tabungan saya sebesar 10 juta rupiah. Jadi ini adalah penggambaran dari estimasi awal modalnya ya. Oke, ke halaman berikutnya yaitu tentang aplikasi JKM. Jadi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu layanan Jukoju Mart ini kami pasarkan dalam bentuk aplikasi JKM. Jadi setiap orang bisa mengaksesnya dengan mudah melalui aplikasi JKM yang bisa di-download pada Play Store. Dan kami juga memiliki slogan yaitu orang smart belanjanya ya di Jukoju Mart.
Dan juga untuk informasi menarik dan update kabar terbaru kami dapat dilihat pada laman Instagram Jukoju Mart Official, yaitu @jukoju_mart.idn. Di laman berikutnya yaitu tentang sosialisasi melalui medsos. Jadi selain dengan menggunakan aplikasi buatan kami yaitu aplikasi JKM untuk para pelanggan mengakses layanan kami, Jukoju Mart juga mensosialisasikan layanan ini melalui akun Instagram khusus milik Jukoju Mart. Berikut adalah cuplikan dari gambaran Instagram milik Jukoju Mart. Langsung buka saja Instagramnya. Lalu buka di pencarian. Lalu tinggal ketikkan saja kata Jukoju. Nanti akan langsung muncul ada jukojumart.idn. Di sini ada beberapa contoh sosialisasi yang telah saya upload di Instagram Jukoju Mart. Dalam pemberitahuan informasi-informasi ini saya barengi dengan tampilan poster yang menarik ya, biar pelanggan semakin lebih tertarik untuk membaca informasinya dan akhirnya tertarik juga untuk membeli barang-barang di Jukoju Mart dengan 3 fitur yang telah kami tawarkan, dan juga ada sistem pemberian seperti gratis ongkir dan juga diskon agar pelanggan lebih tertarik lagi untuk berbelanja di Jukoju Mart. Baiklah, sekian video penjelasan tentang bisnis plan saya. Sebelum itu, saya ingin menutupnya dengan mengucapkan terima kasih dan mengatakan jangan menyerah karena seyogyanya tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, hanya usaha kita saja yang masih terlalu dangkal. Dan jika mungkin hari ini aku gagal, besok aku juga gagal, tahun depan gagal lagi. Tapi yakinlah, one day I will be a champion. I promise.